Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tugas modul 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Kurnia Budi Utami MPDI CGP Angkatan 7 kelas 265 BBKP Jawa Timur tahun 2022. Adanya 3 pertanyaan, diantaranya pertanyaan pemantik yang pertama. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya akan menerangkan tentang kondisi pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran pada saat itu hanya terfokus kepada guru. Kemudian, siswa tidak aktif atau belum aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, motivasi belajar siswa pada saat itu masih sangat rendah. Yang keempat, saya selaku guru masih kurang memahami karakteristik siswa. Yang kelima, pada saat itu tujuan pembelajaran hanya untuk menyelesaikan materi saja. Yang keenam, hanya berorientasi pada ketercapaian nilai kognitif siswa. Kemudian, adanya perubahan pemikiran dan perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah adanya perubahan pemikiran, di antaranya 1, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Yang kedua, saya lebih menghargai perbedaan karakteristik siswa. Dan yang ketiga, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku. Yang pertama, saya lebih mendesain pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang kedua, saya lebih memberikan kebebasan kepada siswa. Yang ketiga, saya lebih menuntun kodrat alam atau potensi anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya terapkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya. Di antaranya adalah saya lebih mendesain pembelajaran yang menarik agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, saya lebih menerapkan sistem pembelajaran AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, saya lebih menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat,
Saya menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan. Setelah saya mempelajari dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, adanya beberapa contoh kegiatan pembelajaran di dalam kelas kami. Di antaranya adalah adanya contoh-contoh di sini yang saya berikan. Pembelajaran di dalam kelas memberikan kebebasan asas kemerdekaan kepada siswa, yang mana siswa bisa memilih metode atau strategi pembelajaran yang mereka sukai, yang mereka lebih rileks untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, adanya contoh kegiatan pembelajaran di sekolah kami yang di luar kelas. Di antaranya adalah selain kegiatan intrakurikuler yang ada di dalam kelas, adanya kegiatan ekstrakurikuler yaitu memberikan kecakapan hidup kepada siswa, di antaranya adalah kegiatan kepramukaan. Dari apa yang sudah saya uraikan di atas, adanya kesimpulan dan refleksi modul 1.1, di antaranya adalah adanya kerangka pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, adanya pengajaran dan pendidikan. Untuk pengajaran, berfaedah untuk kecakapan hidup anak, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak atau potensi anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya anak sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, adanya beberapa azas pendidikan yang bisa diterapkan, di antaranya adalah pendidikan berasas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kemudian, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah demikian tadi apa yang sudah saya sampaikan, refleksi dari modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.